Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Mujahidin dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Saya akan menjelaskan tentang kasus nomor 5, di mana ini ada pada mata kuliah filsafat, tentang apa yang terjadi ketika ilmu kedokteran bertemu dengan iman. Bukan pertentangan, tetapi untuk ruang pemahaman. Baik, analisis filsafat terhadap analisis ilmu filsafat terhadap kasus ini adalah pada segi epistemologi, ada metodologi dan sumber daya kebenaran terhadap kebenaran pengetahuan. Jadi pada masalah ini, pasien ini menolak ilmu kedokteran yang modern, yang berbasis empiris dan ilmiah, dan lebih mempercayai pengetahuan tradisional dan spiritual seperti doa dan kegiatan ibadah spiritual yang diwariskan oleh budaya dan sebagainya. Jadi dalam epistemologi terdapat berbagai sumber pengetahuan empiris, pengalaman dan observasi, rasional, nalar atau logika, dan otoritas agama tradisi. Sementara pasien memperoleh pengetahuannya melalui keyakinan religius dan tradisi yang tidak didasarkan pada verifikasi ilmiah, tetapi ada pada iman dan otoritas spiritual tertentu. Ini menunjukkan konflik epistemologi antara dua sistem pengetahuan, ilmu dan iman. Jadi, pengetahuan medis modern itu dibangun melalui metodologi ilmiah seperti observasi, hipotesis, eksperimen, dan verifikasi, di mana semua langkah ini tidak hanya dibentuk secara pengarang atau jalan begitu saja, tetapi benar-benar dilakukan secara teliti dan profesional, di mana ini menunjukkan bahwa ilmu itu dapat berkembang dan berjalan secara modernisasi. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis ini lewat aspek ontologi, di mana konteks dan esensi masalah ini bukan sekedar ketidaktahuan pasien terhadap tetapi adanya cara pandang berbeda terhadap realitas sakit dan kesembuhan. Dalam ontologi kita bertanya, apa hakikat dari penyakit, kesembuhan, dan pengobatan? Dalam ilmu kedokteran, penyakit adalah gangguan biologis yang bisa diukur dan diobati. Dalam perspektif keagamaan tradisional, penyakit bisa dipahami sebagai ujian spiritual akibat dari ketidakseimbangan rohani. Maka hakikat kesehatan dan penyembuhan pun berbeda tergantung dengan lensa ontologis yang digunakan oleh seorang pasien. Ini memperlihatkan bahwa dokter tidak hanya berhadapan dengan tubuh pasien, tetapi juga tidak hanya memperlihatkan bahwa dokter tidak hanya berhadapan dengan tubuh pasien, tetapi juga dengan dunia makna yang hidup di dalam pikirannya. Jadi dokter tidak hanya menghadapi pasien dalam keadaan sakit, tetapi juga menghadapi pikiran pasien, di mana harus menghormati keyakinan pasien dengan cara yang halus, tapi dapat mengobati pasien dengan cara medis modern juga. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis dari aspek aksiologis, di mana etika dan tanggung jawab sosial, masalah etis, bagaimana seorang dokter dapat memberikan pelayanan terbaik tanpa melanggar hak pasien dalam beriman dan berkeyakinan. Dalam hal ini, aksiologi, terutama etika terapan, kita harus membimbing prinsip-prinsip seperti autonomi pasien, hak untuk memiliki perawatan. Yang kedua ada balance, kebaikan, tanggung jawab dokter untuk memberikan yang terbaik, non malfeasance, juga jangan mencelakai pasien, dan justice, keadilan akses terhadap layanan untuk semua pasien. Etika profesional menuntut aspek terhadap keagamaan, nilai tetap memperjuangkan kesehatan dengan cara yang persuasif, bukan memaksa.
dalam konteks sosial, dokter juga memikul tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tanpa menghakimi. Jadi tidak harus tidak harus memaksa dalam keadaan tertentu, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar mereka lebih terbuka dan memahami bahwa sebenarnya perkembangan medis modern itu juga terdapat dalam keimanan, di mana ini melengkapi iman dan membuka jalan pikiran yang baru tentang iman tersebut. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.